Erik dan teman-teman semuanya. Puji nama Tuhan, kita semua boleh ada hingga hari ini oleh karena kasih dan kebaikan Tuhan. Sebelum kita memulai renungan kita pada pagi hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam surga, Bapa yang selalu mengasihi dan menyertai kami setiap waktu, Tuhan, pada pagi hari ini kami mengucap syukur atas berkat dan pertolongan-Mu, sehingga kami dapat mendengarkan sedikit dari firman-Mu di tempat kami masing-masing. Biarlah Tuhan renungan hari ini boleh berkenan di hadapan-Mu dan dapat menjadi terang bagi orang lain. Berkati setiap telinga orang yang mendengar dapat beroleh berkat dalam kehidupannya. Berkati pula bagi teman-teman kami yang berada di luar sana, dimanapun mereka berada. Biarlah Tuhan memberkati mereka agar dapat ikut membaca dan merenungkan firman Tuhan seperti kami. Kami juga berdoa hari ini boleh dapat berjalan dengan lancar, mulai dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Sertai dan bimbing kami selalu ya Tuhan, kami mau memulai renungan pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Renungan kita pada pagi hari ini berjudul Hubungan yang Sehat dan Bermakna. Mari teman-teman kita bersama-sama membuka Alkitab dan membaca firman Tuhan yang terambil dalam Kidung Agung 5 ayat yang pertama. Hal ini menandakan bahwa kita adalah makhluk sosial yang selalu membangun hubungan dengan sesama. Nah, dalam bacaan kita pada pagi hari ini tergambar sebuah hubungan nih yang sehat dan bermakna. Terlihat jelas respon yang diberikan oleh seseorang laki-laki kepada perempuan yang merupakan kekasihnya. Nah, laki-laki menyapa kekasihnya dengan penuh cinta kasih dan ia juga memohon agar sang kekasih dapat menyiapkan makanan dan minuman untuk dinikmati bersama. Nah, bukan hanya untuk mereka berdua, tetapi juga dengan teman-teman mereka. Hal ini menggambarkan sebuah hubungan yang sehat. Tidak hanya memanfaatkan sesamanya untuk kepentingan pribadi, tetapi berusaha untuk menghadirkan sukacita bagi orang banyak. Nah, teman-teman yang Tuhan Yesus kasihi, melalui firman Tuhan, kita kembali diingatkan bahwa sesungguhnya kita adalah makhluk sosial. Nah, kita pasti membutuhkan kehadiran sesama. Dalam membangun sebuah hubungan, hendaknya dibangun atas dasar kasih sebagaimana yang Yesus berikan kepada kita. Sehingga ketika orang berinteraksi dengan kita, mereka dapat merasakan kasih Yesus. Kehadiran kita juga bisa menjadi berkat bagi sesama, bahkan seluruh ciptaan Allah. Nah, karena untuk itulah kita dipanggil dan diutus Tuhan. Dalam ayat ini ada gambaran tentang sukacita yang dibagikan bersama. Artinya, hubungan yang baik membawa damai dan kebahagiaan, bukan tekanan maupun kebohongan atau saling menyakiti. Tuhan menghendaki setiap hubungan, persahabatan, keluarga, maupun pasangan menjadi tempat bertumbuh dalam kasih dan kebaikan. Janganlah kita membangun sebuah hubungan hanya untuk memanfaatkan sesama guna memenuhi kepentingan kita. Sebagai remaja dan anak Tuhan, kita dipanggil untuk membangun sebuah hubungan yang mencerminkan kasih Kristus, yaitu saling menguatkan, menjaga perkataan, dan membawa pengaruh positif bagi sesama. Sebagai refleksi bagi diri kita, apakah hubungan yang kita jalani ini sudah membawa damai dan pertumbuhan? Apakah kita sudah menghargai orang lain dengan tulus? Dan apakah kita sudah menjadi pribadi yang membangun ataupun justru malah melukai? Hubungan yang sehat dan bermakna tidak dibangun hanya lewat kata-kata manis saja, tetapi melalui yang pertama yaitu kepercayaan atau saling terbuka dan jujur. Kedua, penghargaan atau menghormati perasaan dan keberadaan satu sama lain. Dan yang ketiga, komitmen, yaitu tetap hadir dalam suka maupun sulit, serta kasih yang tulus ataupun memberi tanpa memaksa dan mendukung tanpa menjatuhkan. Itu dia firman Tuhan yang dapat kita dengarkan pada pagi hari ini, di renungan pada pagi hari ini. Terima kasih telah mendengarkan teman-teman. Kiranya firman yang telah kita dengarkan dapat kita dengarkan dengan baik dan kita lakukan juga di kehidupan kita sehari-hari dengan baik. Untuk mengakhiri renungan pada pagi hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang telah memberi kelancaran dari awal mendengar renungan hingga pada akhirnya, di mana setelah ini kami juga akan bersama-sama memulai aktivitas kami masing-masing ya Tuhan. Kami mohon pertolongan-Mu agar dilancarkan dalam segala aktivitas kami pada hari ini tanpa terjadi suatu masalah apapun.
Kiranya Tuhan berkatilah pula sebagian dari kami yang saat ini hatinya belum tergerakkan untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan, tolong ketuk pintu hatinya agar mau bersama-sama dengan kami mendengarkan firman-Mu. Bagi mereka yang belum berkesempatan mendengar renungan ini karena sakit maupun kendala yang lainnya, kiranya Tuhan berkati mereka agar bisa kembali sembuh dan kembali mendengar firman-Mu bersama-sama dengan kami. Juga untuk teman-teman kami yang mengalami kendala, kiranya Tuhan berikan kelancaran selalu. Inilah doa kami ya Tuhan, kiranya renungan hari ini dapat beroleh berkat bagi diri kami dan dapat kami renungkan dalam keseharian kami juga. Di dalam nama Tuhan Yesus sebagai juru selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.